Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok H yang terdiri dari saya Amiratul Latifah dan rekan saya Arif Prima Maulana yang akan presentasikan materi tentang arbiter. Jadi di sini materinya terdiri dari jenis-jenis arbiter, badan arbitrasi, kewajiban dan larangan arbiter, penetapan dan pergantian arbiter, dan masa kerja arbiter. Yang pertama, pengertian arbiter. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Dan selanjutnya yakni badan-badan arbitrase ini terdiri dari 3, Bani, Babmi, dan Basarnas. Yang pertama Bani, yaitu kepanjangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bani merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuk lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Yang kedua, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses cepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan. Yang ketiga yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Tujuan dibentuk lembaga ini yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kewajiban dan larangan arbiter. Kewajiban arbiter itu ada 6. Yang pertama yaitu mendengarkan dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak. Yang kedua, sopan dan bertutur dan bertindak. Yang ketiga, memeriksa perkara secara arif, cermat, dan sabar. Yang keempat, memutus perkara berdasarkan atas hukum rasa keadilan serta kepatutan. Yang kelima, menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan arbiter. Yang keenam, memberi waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadilan dan perkara. Larangan-larangan arbiter itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama, melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan, sedang, dan yang telah dihalalkan. Yang kedua, menerima sesuatu pemberian atau gaji dari pihak-pihak untuk berperkara. Yang ketiga, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan. Yang keempat, melecehkan sesama arbiter, penasihat hukum, serta para pihak yang berperkara ataupun pihak lain. Yang kelima, memberikan komentar terbuka atas putusan arbiter lain. Yang keenam, meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas dari para pihak yang berperan. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Langsung saja di penetapan dan pergantian arbiter. Penetapan arbiter. Pada prinsipnya, siapa saja dapat menjadi arbiter, asal memiliki keahlian untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, serta didukung dengan pengalaman, nama yang bersih, serta integritas yang tinggi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pernyataan pengangkatan arbiter yaitu yang A. Cakap melakukan tindakan hukum, B. Berumur paling rendah 35 tahun, C. Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda, D.
tidak memiliki kepentingan finansial atas putusan arbitrase. Yang E memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya, paling sedikit 15 tahun. Yang F bukan hakim, jaksa, panitra, dan pejabat peradilan lainnya. Kemudian pengertian arbiter. Arbiter dapat dijatuhkan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik bahwasannya arbiter melakukan tugasnya tidak secara benar dan berpihak dalam mengambil keputusan. Menurut peraturan BANI, pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada sekretariat dalam waktu paling lama 14 hari sejak diberitahu identitas arbiter tersebut. Lalu yang E, masa kerja arbiter. Arbiter melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan perselisihan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja. Lalu setelah penandatanganan surat perjanjian menunjukkan arbiter. Kemudian kewajiban arbiter untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terjadi selama 30 hari sejak penandatanganan surat perjanjian. Arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan sebanyak 1 kali. Perpanjangan selambatnya. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.